Shalom, perkenalkan, nama saya Angela Astrianti Tarikais, NIM 0120190377, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas K semester 5. Di sini saya akan membawakan sebuah khotbah atau renungan yang dikhususkan kepada semua kalangan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah misiologi. Nah, firman yang saya pilih terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-21 di bawah perikop rendahkanlah dirimu. Yang menjadi tema pada perenungan kita ialah berhenti menganggap diri sendiri penting. Perikop tersebut merupakan nasihat Rasul Paulus dan Sostenes kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dan semua orang di segala tempat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar, nasihat ini ditujukan kepada diri mereka sendiri, yaitu Rasul Paulus, Sostenes dan Apolos, supaya mereka, jemaat orang-orang percaya yang dipanggil menjadi orang-orang kudus di Korintus dan di berbagai tempat, belajar meneladani mereka. Tujuannya adalah agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya mereka jangan melampaui yang ada tertulis, supaya setiap pribadi di antara mereka tidak menyombongkan diri, namun saling menghormati dan saling mengutamakan orang lain. Nah, dari bacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita untuk kita refleksi bersama. Yang pertama, jangan melampaui yang ada tertulis. Dalam surat 1 Korintus 4 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain." Nah, dari ayat ini saja sudah mengajarkan kepada kita agar janganlah kita tinggi hati, janganlah kita sombong, tetapi kita harus belajar dari keteladanan Rasul Paulus, belajar dari keteladanan Yesus Kristus, dan kita harus belajar menghormati serta mengutamakan orang lain. Janganlah kita menganggap penting diri sendiri, tetapi kita juga harus belajar untuk menghargai bahwa orang lain itu lebih penting daripada kita. Yang kedua, jangan bermegah. Mari kita pelajari dan kita renungkan firman Tuhan yang ditulis dalam surat 1 Korintus 4 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau tidak memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, maksud dari ayat ini yaitu apabila ada seseorang yang menganggap bahwa diri kita menjadi orang penting, janganlah serta-merta kita bermegah, janganlah kita tinggi hati, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah berkat yang kita terima dari Tuhan. Semua adalah miliknya yang dititipkan kepada kita untuk sementara. Jadi, janganlah kita bermegah, jangan pula kita menggerutu seolah-olah kita tidak menerimanya. Seperti firman Tuhan yang dicatat dalam surat 2 Korintus pasal 4, seperti surat Paulus yang dicatat dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4. Di situ mengatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, mengajari diri sendiri. Saudara-saudari, dari hal yang ketiga yaitu mengajari diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika Tuhan masih berkenan memberi kita banyak kesempatan,
janganlah kita mengajari diri sendiri untuk mementingkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Tetapi ajarilah diri kita untuk setia kepada Tuhan, rendah hati, berbelas kasihan, mengucap syukur, dan takut akan Tuhan. Jika kita kenyang, jika kita kaya, jika kita sangat diberkati olehnya, ajarilah diri kita untuk berbagi kepada orang lain dengan penuh belas kasihan dan rasa takut akan Tuhan. Apabila kita kenyang dan kaya, ajarilah diri kita untuk meneguhkan iman kepadanya dengan doa, ibadah, pujian, persembahan, dan ucapan syukur dan kasih. Pada waktunya, Dia akan berkuasa melimpahkan kepada kita bagian hidup yang kekal, yang damai sejahtera di sorga. Nah, yang keempat, menjadi tontonan bagi dunia. Dalam surat 1 Korintus 4 ayat 9, Alkitab mengatakan bahwa sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Meskipun mereka para rasul itu menjadi tontonan dunia, namun mereka terus giat belajar, bekerja melayani Tuhan. Mereka merasa semakin bodoh karena di hadapan Kristus yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan. Firman Tuhan yang dicatat dalam surat 1 Korintus 4 ayat 10, di situ berbunyi, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Benar, Paulus dan para rasul merasakan bahwa jemaat orang-orang Korintus semakin arif dan takut akan Tuhan. Meski mereka merasa lemah, namun mereka tetap bahagia karena jemaat orang-orang Korintus kian kuat. Walaupun mereka terhina, tetapi mereka merasa bahagia karena melihat jemaat orang-orang Korintus itu semakin mulia. Dalam surat Roma pasal 1 ayat 22, Alkitab menyatakan bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Di sekitar kita melihat banyak orang yang berpenampilan seolah-olah pandai dan penuh hikmat. Banyak orang yang berpura-pura berhikmat, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar bodoh, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Yang kelima, keselamatan dan kekuatan. Benar, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan bagi orang berdosa dan bagi mereka yang akan binasa. Namun percayalah bahwa kebodohan karena pemberitaan Kristus adalah keselamatan dan kekuatan dari Allah. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang suka menyombongkan diri, tetapi sebaliknya kita harus saling menghormati dan saling mengutamakan orang lain. Maka niscaya Tuhan akan sangat berkenan kepada kita. Apabila kita belajar membelajarkan diri terhadap keteladanan-keteladanannya, maka kita tidak akan hanyut dalam gelombang hawa nafsu duniawi. Jika kita belajar menghormati dan mengutamakan orang lain dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, maka kita tidak tersesat dalam dunia kejahatan, dan kita akan memperoleh bagian hidup yang kekal di sorga. Nah, berbahagialah kita yang merasa semakin bodoh di hadapan Kristus, karena Dia yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang berhenti menganggap diri sendiri menjadi orang penting, karena Dia sudah lebih dulu merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus segala dosa kita.
Dan berbahagialah kita yang tidak hanyut dalam gelombang hawa nafsu duniawi, dengan penuh rasa takut kepadanya, karena Dia sudah menyelamatkan kita dalam kehidupan kekal di sorga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikian renungan yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom.